Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Prodi Pendidikan IKPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Berikut video pembelajaran dari kelompok kami. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan tentang sistem ekspresi manusia. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu sistem ekspresi manusia? Coba si Suci jelaskan apa itu sistem ekspresi manusia. Sistem ekspresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme pada makhluk hidup. Nah, sudah benar ya yang dibilang Suci. Nah, coba Septi jelaskan juga apa itu sistem ekspresi manusia. Sebenarnya sama Bu sama Suci. Sistem ekspresi pada manusia adalah proses pengeluaran yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, sudah benar ya yang disampaikan oleh si Suci dan si Septi. Sistem ekspresi itu merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme. Zat-zat sisa metabolisme ini merupakan senyawa yang bersifat toksik atau beracun. Bila tidak dikeluarkan oleh tubuh, maka akan terjadi terganggunya fungsi organ-organ tubuh lainnya. Nah, kita ketahui bahwa sistem ekspresi ini mempunyai organ-organ. Nah, organ-organ ekspresi itu terdiri dari 4. Yang pertama ada kulit, yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada hati, dan keempat ada ginjal. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang organ ekspresi ginjal. Nah, ginjal ini merupakan komponen utama penyusun sistem ekspresi yaitu urin. Nah, manusia memiliki sepasang ginjal yang berukuran 10 cm. Nah, ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah, mengatur kadar gula darah di dalam tubuh, dan mengatur kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Nah, ginjal itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kulit ginjal, yang kedua ada sumsum ginjal, yang ketiga ada rongga ginjal. Nah, bagian pertama yaitu ada kulit ginjal, ini merupakan bagian terluar dari ginjal yang biasa disebut dengan korteks renalis. Yang bagian kedua ada sumsum ginjal yang merupakan bagian tengah dari ginjal yang disebut dengan medula. Yang ketiga itu ada rongga ginjal, itu merupakan bagian paling dalam yang biasa disebut dengan corpus renalis. Nah, Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk mengulanginya. Coba Septi jelaskan kembali apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ginjal itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kulit ginjal, yang kedua ada sumsum ginjal, ketiga ada rongga ginjal. Nah, benar ya yang sudah disampaikan Septi. Kita ingat-ingat lagi bahwa ginjal itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kulit ginjal, yang kedua ada itu medula ginjal, dan ketiga ada rongga ginjal. Nah, proses pembentukan urin ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan ketiga augmentasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melakukan sebuah ilustrasi percobaan tentang pembentukan urin. Nah, anak-anak, kita akan melakukan sebuah percobaan untuk mengilustrasikan dari proses pembentukan urin tersebut. Kita anggap saja air yang berwarna ini merupakan darah yang kaya akan oksigen dari dalam tubuh yang akan masuk ke ginjal. Oke anak-anak, seperti yang sudah kita lakukan tadi, dapat kita lihat bahwa yang kita anggap air berwarna ini sebagai darah tadi masuk ke ginjal melalui glomerulus. Di glomerulus inilah terjadi namanya proses tahap pertama yang disebut dengan filtrasi. Nah, pada tahap ini darah disaring dan menghasilkan urin primer yang masih mengandung glukosa dan asam amino. Selanjutnya setelah disaring melalui glomerulus,
akan dibawa melalui kapsula Bowman dan dibawa menuju ke tubulus contortus proximal. Pada tubulus contortus proximal inilah terjadi namanya proses tahap penyaringan kedua, yaitu tahap reabsorpsi, yaitu tahap penyaringan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan menghasilkan yang namanya urin sekunder. Setelah melalui tahap reabsorpsi, urin sekunder akan dibawa menuju ke lekung Henle. Setelah dibawa menuju ke lekung Henle, urin sekunder akan dibawa menuju ke tubulus contortus distal. Nah, pada tubulus contortus distal inilah terjadi proses yang tahap ketiga yang disebut dengan tahap augmentasi. Nah, pada tahap augmentasi ini sudah berupa urin yang sesungguhnya yang dibawa menuju ke tubulus collecticus dan ditampung oleh kantung kemih. Nah, setelah kantung kemih terisi penuh, sistem saraf akan membawa perintah kepada otak bahwa urin siap dikeluarkan. Nah, saluran terakhir dari pengeluaran urin itu disebut dengan ureter. Bagaimana anak-anak ibu, apakah sudah paham? Belum, Bu. Coba jelaskan lagi, Bu. Baiklah, karena masih ada yang belum paham, mungkin ibu jelasnya terlalu cepat. Perhatikan lagi anak-anak, tadi kan kita sudah melakukan percobaan ilustrasi pembentukan urin. Nah, darah yang masih kaya akan oksigen tadi masuk ke ginjal, disaring melalui glomerulus. Nah, di glomerulus inilah terjadi namanya tahap filtrasi. Di filtrasi ini merupakan proses penyaringan darah. Nah, hasil dari tahap filtrasi ini merupakan urin primer yang masih mengandung glukosa dan asam amino. Selanjutnya, selesai dari tahap filtrasi, urin primer akan dibawa menuju ke kapsula Bowman dan berlanjut ke tubulus contortus proximal. Nah, pada tubulus contortus proximal inilah terjadi yang namanya tahap reabsorpsi. Nah, tahap reabsorpsi ini merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Di tahap reabsorpsi terjadilah yang namanya urin sekunder. Setelah di tahap reabsorpsi, urin sekunder dibawa oleh lekung Henle dan berlaju ke tubulus contortus distal. Nah, pada tubulus contortus distal inilah terjadi namanya tahap proses pembentukan urin yang ketiga, yaitu augmentasi. Augmentasi ini merupakan proses pengumpulan urin sekunder tadi. Nah, tahap ini sudah berupa urin yang sesungguhnya dan dibawa oleh ke tubulus collecticus dan ditampung oleh kantung kemih. Nah, apabila kantung kemih ini sudah terisi penuh, maka sistem saraf akan membawa perintah kepada otak kita bahwa urin siap untuk dikeluarkan. Nah, saluran terakhir dari proses pengeluaran urin ini disebut dengan ureter. Bagaimana Septi? Apakah sudah dimengerti, dan anak-anak ibu sekalian apa bisa dimengerti juga? Paham, Bu. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang sistem ekskresi manusia. Dan tadi kita sudah ya belajar tentang proses pembentukan urin itu seperti apa. Harapan ibu semoga anak-anak ibu bisa mengerti dan bisa memahaminya. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah ya. Baiklah anak-anak, karena kesempatan kita sudah terbatas, ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.